Perkenalkan, nama aku Deva dari absen 10. Saya Tasya, nomor absen 5. Saya Mufi, nomor absen 30. Saya Nake, absen 23. Saya Afis, absen 3. Saya Fahmi, absen 21. Pengertian dari desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur para kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Terdapat 3 klasifikasi desa. Yang pertama agraris, yang kedua pesisir, dan yang ketiga industri. Klasifikasi desa menurut luas wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil. Yang kedua, desa kecil. Yang ketiga, desa sedang. Yang keempat, desa besar. Dan yang terakhir, desa terbesar. Dan gak hanya itu, desa juga dapat dibedakan menurut jumlah penduduk. Desa terkecil terdapat kurang dari 800 jiwa penduduk. Desa kecil terdapat 1.600 sampai 2.400 jiwa penduduk. Desa sedang terdapat 2.400 sampai 3.200 jiwa penduduk. Dan desa terbesar terdapat lebih dari 3.200 jiwa penduduk. Desa juga dapat diklasifikasikan menurut tahapan perkembangan desa itu sendiri. Desa diklasifikasikan menjadi 3. 1. Desa swadaya, 2. Desa swakarya, dan 3. Swasembada. Tahap perkembangan desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya adalah desa yang penduduknya masih menganut adat dan istiadat. Kesadaran tentang tingkat pendidikan masih tergolong sangat rendah. Desa swasembada adalah desa yang sering dianggap sebagai desa yang berkembang dan maju. Dari segi makna, desa swasembada adalah desa yang berkembang dari desa yang maju dan tidak terikat oleh adat. Desa swakarya adalah desa yang sedang dalam proses pembangunan dengan tingkat kemajuan yang lebih tinggi dari desa swadaya. Pada desa adat swakarya, keberadaan adat istiadat dalam masyarakat mulai atau sedang mengalami peralihan atau transisi. Pada desa mandiri, pengaruh luar mulai masuk kemudian mengubah cara berpikir. Pola memusat ini termasuk yang paling umum ditemui di desa-desa Indonesia. Ciri khas dari pemukiman pola pemusat ini adalah pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu dan banyak terdapat di wilayah dataran rendah. Pola memanjang ini dapat dikenali dengan pola pembangunan yang memanjang pada suatu garis. Nah, pola ini sering ditemui pada desa yang berada di pesisir laut karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. Pola mengelilingi pada prinsipnya hampir sama dengan pola memanjang. Namun, perbedaannya yaitu dari pembangunan pada desanya yang tidak memanjang. Pola ini umumnya sering dijumpai di dataran rendah. Pola menyebar pada umumnya ada pada daerah dataran tinggi karena rata-rata penduduknya akan mencari dataran yang rendah. Morfologinya rata-rata dan mudah untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal pada penduduknya. Selain itu, desa juga bermanfaat buat kehidupan kita loh, seperti desa sebagai hinterland atau pengsuplai kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan ubi kayu, lalu untuk melestarikan kearifan lokal, sumber tenaga kerja, dan mitra dalam pembangunan perkotaan. Nah, udah jelas belum tentang materi seputar desa? Gimana biar kalian lebih jelas lagi? Kita langsung lanjut ke materi tentang kota. Yuk! Dapat dijadikan sebagai suatu wilayah yang sangat potensial dari segi apapun, mulai dari sektor pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada pedesaan. Kota dapat diklasifikasikan menurut jumlah penduduk. Yang pertama, ada kota kecil. Yang kedua, ada kota sedang. Yang ketiga, ada kota besar. Yang keempat, ada kota metropolitan. Dan yang kelima, ada kota megapolitan.
Pola keuangan kota dibagi menjadi 3. Yang pertama teori konsentris, yaitu polanya melingkar dari pusat hingga ke daerah terluar atau pinggiran. Lihat gambar di samping ini. Yang kedua, teori sektoral. Pola keuangan kota di luar pusat berbentuk seperti sektor memanjang sehingga letak tiap sektor bebas. Coba lihat gambar di samping ini. Yang ketiga, teori inti ganda. Pola keuangan kota menurut teori inti ganda berbentuk tidak beraturan. Jumlah pusat kegiatannya pun tidak hanya satu, bisa ganda. Oleh karena itu, polanya terlihat seperti tersebar dan kompleks. Coba lihat gambar di samping. Perkembangan kota ada 6. 1. Eopolis, yaitu wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. 2. Polis, yaitu kota yang masih agraris. Dan ketiga ada metropolis. Metropolis adalah kota yang perekonomiannya bergeser ke bidang industri. Dan keempat ada megapolis. Megapolis adalah wilayah yang terdiri beberapa metropolis yang berdekatan dan menjadi satu wilayah. Contohnya Jabodetabek. Yang kelima ada metropolis adalah kota yang penuh dengan kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mikropolis, adalah kota mati. Fungsi-fungsi dari kota. 1. Sebagai pusat pemerintahan. 2. Kota sebagai pusat pendidikan. 3. Kota sebagai pusat informasi. Untuk interaksi desa dan kota ada 3 macam loh. 1. Perpindahan barang dan jasa. Perpindahan barang jasa informasi dari suatu daerah ke daerah yang dituju disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota. Yang ketiga, perpindahan informasi, yaitu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan secara langsung maupun tidak langsung. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Bye.